Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi BPM 2.0. Nah, sebelum masuki pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari grup 4 sendiri. Yang pertama ada Iqbal Nurul Arifin, yang kedua ada Sinta Putri, yang ketiga ada Mutiara Noviani, yang keempat ada saya sendiri, Bintang Putra, yang kelima ada Reisha Putri, yang keenam ada Silvana Nursal Sadila, yang ketujuh ada Ahmad Nur Zakwan, dan yang kedelapan atau yang terakhir ada Bogo Putra. Oke, yang pertama kita masuk ke definisi BPM 2.0. BPM 2.0 atau Business Process Management 2.0 merupakan evolusi dari BPM tradisional yang berfokus pada otomatisasi dan peningkatan proses bisnis secara lebih dinamis dan fleksibel. Sementara BPM klasik seringkali menggunakan pendekatan statis untuk mengelola alur kerja. BPM 2.0 memanfaatkan teknologi digital seperti cloud computing, big data, artificial intelligence atau AI, dan proses proses mining untuk menganalisis dan meningkatkan proses secara berkelanjutan. BPM 2.0 juga mendukung kolaborasi yang lebih baik antar tim dan memberikan kemampuan untuk menyesuaikan proses secara real time sehingga memungkinkan perusahaan merespon lebih cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya akan membahas hubungan BPM 2.0 dengan tantangan yang ada saat ini. Dalam konteks tantangan bisnis saat ini, BPM 2.0 sangatlah relevan. Perusahaan modern menghadapi tekanan yang terus meningkat untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Tantangan seperti globalisasi, disrupsi teknologi, dan ekspektasi pelanggan yang terus meningkat menuntut fleksibilitas dan efisiensi operasional yang lebih besar. BPM 2.0 juga membantu mengatasi tantangan-tantangan ini dengan memberikan alat untuk meningkatkan agility, operational efficiency, dan customer experience. Hubungan dengan tantangan bisnis modern terlihat pada beberapa aspek kunci, yakni yang pertama ada digital proses bisnis, yang dimana BPM 2.0 memungkinkan otomatisasi yang lebih luas dan penggunaan data real time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua ada fleksibilitas dan agility. Dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, BPM 2.0 memungkinkan perusahaan untuk mengubah dan menyesuaikan proses bisnis dengan cepat tanpa harus melakukan perubahan besar-besaran pada sistem inti. Dan yang ketiga, atau yang terakhir ada kolaborasi dan inovasi. BPM 2.0 meningkatkan kolaborasi lintas departemen dan tim melalui platform yang lebih terhubung, mendukung inovasi, dan penyelesaian masalah secara lebih efektif. Konsep dasar penggunaan BPM 2.0. Business Process Management atau BPM 2.0 merupakan evolusi dari BPM tradisional yang mengintegrasikan teknologi modern untuk pengelolaan proses bisnis yang lebih efektif. Konsep ini mengedepankan pendekatan kolaboratif dan dinamis dalam pengelolaan proses bisnis sebuah organisasi dengan memanfaatkan teknologi, media sosial, dan fitur-fitur interaktif. BPM 2.0 memungkinkan organisasi untuk merancang, mengotomatisasi, dan memungkinkan organisasi untuk menganalisis proses bisnis secara real time dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Sistem ini menekankan transparansi dan kemudahan pengguna, di mana setiap pengguna dapat memantau dan berpartisipasi dalam proses bisnis sesuai dengan peran masing-masing. Implementasi BPM 2.0 mencakup penggunaan tools modern untuk pemodelan proses, otomatisasi tugas, analisis data, dan fitur kolaborasi yang memungkinkan komunikasi efektif antar tim. Dengan mengadopsi BPM 2.0, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan bisnis yang dinamis. Nah, selanjutnya ada manfaat-manfaat yang diperoleh dari penggunaan BPM 2.0. Yang pertama ada diagram alur yang lebih efektif dan penyampaian informasi daripada teks naratif. Yang kedua, proses bisnis akan lebih mudah dipahami oleh seluruh pihak terkait karena visualisasinya jelas dan bahasanya terstandarisasi. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi antar tim jadi lebih jelas dan terarah. Yang keempat, tujuan proses bisnis jadi lebih gampang dan proses bisnis lebih efisien serta output dari proses bisnis lebih berkualitas.
Dan yang terakhir atau yang kelima, kepuasan pelanggan semakin meningkat dan identifikasi masalah dalam proses bisnis jadi lebih mudah. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur utama BPM 2.0. Karena keterbatasan informasi yang tidak meng-highlight poin-poin mengenai hal ini, jadi saya simpulkan bahwa fitur-fitur atau spesifikasi utama dalam BPM 2.0 itu mencakup native execution support, standardized serialization format, executable constructs, workflow control flow patterns, dan confinements and flexibility. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, untuk pertama, Native Execution Support atau dukungan eksekusi natif merupakan eksekusi langsung tanpa langkah manual. Jadi memungkinkan si model proses bisnis untuk mengeksekusi tanpa memerlukan langkah manual untuk menerjemahkannya, yang menjadi batasan pada versi sebelumnya. Yang kedua, format serialisasi standar. Nah, itu merupakan portabilitas model proses di mana ada kemudahan proses transfer yang memastikan konsistensi dan interoperabilitas berbagai alat dan sistem yang berbeda. Selanjutnya itu ada konstruksi eksekusi di mana implementasi langsung di berbagai otomatisasi proses ini mencangkup tugas, peristiwa, gateway, dan subproses yang setelah dirancang itu langsung diimplementasi ke engine proses. Selanjutnya itu pola alur kerja yang mendukung permodalan proses bisnis yang fleksibel, seperti ada urutan, pemisahan paralel, sinkronisasi, dan pilihan eksklusif. Lalu yang terakhir itu ada kemudahan dan fleksibilitas. Jadi BPM 2.0 itu diharapkan mampu mendukung operasional dan siklus aktivitas dalam standar, walaupun tidak semua engine mampu melakukannya. Karena variasi prioritas dan relevansi, maka disebutlah kesesuaian dan fleksibilitas. Oke, selanjutnya adalah studi kasus. Nah, studi kasus ini bertujuan untuk mengevaluasi dukungan BPM 2.0 dalam hal eksekusi proses bisnis di berbagai mesin BPMN. Nah, dari 47 mesin yang diuji, ternyata hanya 3 mesin yang mampu mendukung eksekusi asli model BPM 2.0. Yang pertama ada Camunda BPM. Nah, Camunda BPM ini adalah salah satu mesin proses bisnis yang paling dikenal karena kemampuan eksekusi BPM 2.0 yang kuat. Kelebihannya, Camunda BPM ini mendukung sebagian besar fitur BPM 2.0, termasuk kemampuan untuk mengeksekusi model proses bisnis yang kompleks, terutama dalam hal dukungan fitur event-based gateway dan sinyal event. Kekurangannya, beberapa fitur seperti multiple event dan complex gateway tidak sepenuhnya didukung atau sering menyebabkan kesalahan eksekusi dalam pengujian. Yang kedua adalah JPPM. JPPM atau Java Business Process Management adalah mesin BPM open source yang sering digunakan dalam konteks pengembangan perangkat lunak berbasis Java. Kelebihannya, dalam pengujian JPPM berhasil mendeteksi lebih banyak kesalahan dalam model BPMN daripada kedua mesin lainnya, sehingga mengurangi resiko eksekusi proses yang gagal di runtime. Kekurangannya, JBPM memiliki keterbatasan dalam mendukung beberapa pola alur kerja yang lebih kompleks, dan kurangnya dukungan untuk elemen-elemen seperti event-based gateway dan compensation event. Yang ketiga adalah Activity. Activity, mesin BPM open source, banyak digunakan dalam aplikasi berbasis Java. Kelebihannya, Activity ini bekerja baik untuk model proses bisnis yang sederhana, dengan dukungan untuk elemen dasar BPMN yang cukup baik, seperti proses yang memiliki alur sederhana atau keputusan otomatis. Kekurangannya, Activity mengalami masalah dengan elemen yang lebih kompleks dalam BPMN. Misalnya, event yang melibatkan sinyal atau proses yang tidak teratur seringkali gagal saat dijalankan di Activity. Nah, dari ketiga mesin yang dievaluasi, Camunda BPM ini adalah mesin dengan dukungan BPM 2.0 yang paling komprehensif. Tapi, JBPM lebih baik dalam mendeteksi kesalahan model.
Dan activity menempati posisi tengah dengan dukungan yang kuat untuk fitur dasar, tetapi kelemahan dalam menangani fitur yang lebih kompleks. Nah, pemilihan mesin ini akan tergantung pada kebutuhan perusahaan dan seberapa rumit proses bisnis yang ingin dijalankan. Harus mempertimbangkan kebutuhan mereka berdasarkan kompleksitas model dan kebutuhan eksekusi. Selanjutnya, pada tantangan dan solusi dalam penerapan BPM 2.0. Yang pertama mengenai tantangannya, yaitu kesesuaian standar dan implementasi. Hanya sedikit vendor yang mendukung eksekusi asli dari format BPMN 2.0. Dari 47 produk yang diklaim mendukung BPMN, hanya 3 yang benar-benar bisa menjalankan proses bisnis dalam format asli BPMN 2.0. Kebanyakan, sistem hanya mendukung visualisasi tanpa menerapkan eksekusi semantik penuh, sehingga standar ini tidak sepenuhnya diterapkan dalam praktik. Yang kedua, keterbatasan fitur. Dukungan fitur di mesin BPMN 2.0 sangat terbatas. Ketiga mesin teratas, Kamoda BPM, JBPM, dan Activity hanya mendukung sekitar setengah dari fitur BPMN. Membuatnya sulit untuk memanfaatkan seluruh potensi BPMN 2.0 dalam otomatisasi proses bisnis. Dan yang ketiga, ada kurangnya validasi model proses. Model yang salah seringkali tidak ditolak saat penerapan, menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme deteksi dan validasi terhadap proses yang tidak valid atau tidak sesuai dengan spesifikasi BPMN. Oleh karena itu, adapun solusi yang kita tawarkan, yang pertama adalah peningkatan fitur. Meskipun tidak ada peningkatan signifikan dalam 4 tahun terakhir, solusi yang diusulkan adalah peningkatan dukungan fitur di mesin BPMN agar lebih selaras dengan standar BPMN 2.0. Hal ini bisa mencakup penerapan lebih banyak pola alur kontrol dan mendeteksi proses yang tidak valid. Yang kedua, ada stabilisasi dan manajemen mutu. Upaya stabilisasi dalam manajemen mutu sudah mulai ditingkatkan oleh beberapa vendor, seperti JBPM yang lebih ketat dalam menolak proses yang tidak valid. Solusi ini dapat ditingkatkan dengan memperbaiki sistem deteksi otomatis agar lebih efektif dalam memastikan hanya proses yang valid yang dieksekusi. Nah, selanjutnya kita memasuki pada peluang penggunaan BPM 2.0. Nah, yang pertama ada integrasi dengan teknologi terbaru. Maksud dari poin ini adalah peluang BPM 2.0 sendiri dapat dipadukan dan dimanfaatkan dengan penggunaan teknologi terbaru seperti AI, IoT, dan blockchain. Nah, yang kedua ada fokus pada inovasi proses. Pada poin ini, yang dimaksud adalah yang pertama ada desain proses yang lebih kreatif, serta Agile BPM 2.0. Maksud dari Agile sendiri, BPM 2.0 memberikan perusahaan dan menjadikan mereka agar lebih cepat tanggap dan fleksibel dalam menanggapi suatu perubahan. Nah, yang ketiga ada perluasan penggunaan. Yang pertama ada demokratisasi BPM 2.0 dan yang kedua ada penerapan di berbagai industri seperti manufaktur, kesehatan, ekonomi, dan yang lain. Lanjut pada peluang BBM 2.0 selanjutnya, ada peningkatan efisiensi. Yang dimaksud dari peningkatan efisiensi sendiri adalah yang pertama ada otomatisasi, yang kedua pengurangan biaya, dan yang ketiga peningkatan produktivitas. Selanjutnya ada peningkatan kualitas, yakni standarisasi proses dan peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, peluang yang terakhir yakni visibilitas dan transparansi. Pada visibilitas dan transparansi ini ada dua aspek atau dua peluang. Yang pertama ada pelacakan kinerja dan yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik terhadap perusahaan. Oke, lalu selanjutnya ada rekomendasi. Untuk memaksimalkan manfaat BPM 2.0, berikut beberapa rekomendasi yang dapat Anda pertimbangkan. Yang pertama, yakni mulai dengan proses kritis. Yakni dengan mengidentifikasi proses bisnis yang paling penting dan berdampak tinggi terhadap kinerja organisasi. Fokus pada optimasi proses-proses ini terlebih dahulu. Selanjutnya ada libatkan semua stakeholder.
yakni ajak semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi BPM. Hal ini akan meningkatkan kepemilikan dan dukungan terhadap perubahan. Lalu selanjutnya ada gunakan teknologi yang tepat, yakni pilihlah platform BPM 2.0 yang sesuai dengan kebutuhan dan skala organisasi Anda. Pertimbangkan faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, integrasi dengan sistem lain, dan skalabilitas. Selanjutnya ada fokus pada pengguna, yakni desain proses dan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Latih pengguna agar mereka dapat memanfaatkan fitur-fitur BPM secara efektif. Lalu yang terakhir, ukur dan analisis kinerja. Implementasikan metrik yang relevan untuk mengukur kinerja proses bisnis. Gunakan data yang diperoleh untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan membuat keputusan yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada kesimpulan, BPM 2.0 telah merevolusi cara organisasi mengelola dan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Dengan kemampuan yang lebih dinamis, kolaboratif, dan berorientasi kepada pengguna. Dengan menerapkan BPM 2.0 secara efektif, organisasi dapat mencapai peningkatan efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas yang signifikan. Namun, keberhasilan implementasi BPM 2.0 sangat bergantung pada komitmen, manajemen, keterlibatan seluruh stakeholder, dan pemilihan teknologi yang tepat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari grup 4 mengenai implementasi BPM 2.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.